Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama dengan Ummu Sulaim Ar-Rumaisah An-Najjariyah Al-Ansariyah, seorang perempuan Ansor yang benar-benar luar biasa, yang menjadikan maharnya Islam dari calon suaminya untuk dipinang, ditolak semua harta duniawi yang ditawarkan untuk pernikahan tersebut, tapi beliau memilih untuk menjadikan keislaman dari Abu Talha sebagai mahar utama untuk diberikan kepadanya, karena dengan keislaman, apabila Islam itu ada di genggaman keluarga kecil yang akan dibangun, maka kesejahteraan dunia dan akhirat akan didapat, keindahan dunia dan akhirat akan didapat, keharmonisan dunia dan akhirat akan benar-benar didapat. Maka benar sekali apa yang diharap-harapkan oleh Ummu Sulaim, apa yang dicita-citakan oleh Ummu Sulaim. Keluarga ini menjadi keluarga yang begitu ada di dalam hati Nabi Muhammad. Keluarga ini menjadi keluarga yang begitu diperhatikan oleh Nabi, banyak mendapatkan doa-doa Nabi, banyak mendapatkan masyhad-masyhad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mendapatkan persaksian-persaksian dari Nabi bahwasanya keluarga ini adalah keluarga yang menjadi acuan keluarga-keluarga yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, istilahnya keluarga ini menjadi perwakilan keluarga yang menjadi harapannya Nabi, yang menjadi cita-citanya Nabi, yang menjadi sesuatu yang Nabi Muhammad sampaikan lewat lisannya itu ada pada keluarga Ummu Sulaim dan juga saudara-saudaranya. Bagaimana mereka semuanya menjadikan hartanya, anak-anaknya, keluarganya, pikirannya, hartanya, semuanya hanya untuk membantu agama Islam, untuk mendukung agama Islam, untuk mendukung apapun yang menjadi perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang minggu kemarin kita ceritakan bahwasanya Ummu Sulaim ini ketika suaminya Abu Talha Zaid bin Sahal melakukan safar, melakukan bepergian, pada waktu itu putra satu-satunya ini dalam keadaan sakit yang agak parah, bahkan Rasulullah juga sempat menjenguk dari putranya Abu Talha ini sebelum wafatnya dia. Maka Abu Talha sendiri sebenarnya sudah punya firasat, bahkan beliau hampir tidak jadi bepergian karena melihat keadaan sakit dari putranya yang begitu parah. Tapi istrinya menenangkannya, istrinya membuat hatinya ini, sudah, istilahnya kamu pergi saja, anakmu akan baik-baik saja di rumah. Itu yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Bahkan sampai ketika suaminya masih di perjalanan dan putranya ini sakitnya tambah parah, bahkan sampai meninggal dunia pun, Ummu Sulaim malah mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, la tukhbiru Abu Talha, jangan kalian kabari, jangan ada di antara kalian yang mengkabarkan kabar tentang kematian putranya ini kepada Abu Talha, biarkan aku yang memberitahukannya sendiri. Kesabaran macam apa ini? Istilahnya biasanya yang lebih kuat untuk menahan itu laki-laki, tapi ini perempuan. Jadi beliau menahannya, bahkan ketika suaminya datang berdandan, menjamu dengan makanan-makanan yang enak, bahkan menawarkan dirinya untuk suaminya, sehingga pada malam itu pun Abu Talha melakukan hubungan suami istri dengan Ummu Sulaim, baru di pagi harinya ketika disiapkan sarapan, diajak ngobrol. Jadi cara penyampaiannya pun sangat indah, cara penyampaiannya pun ditata sedemikian rupa, dibuka dengan kata-kata, wahai Abu Talha, apa pendapatmu apabila seseorang itu mendapatkan titipan dari orang lain? Ada orang yang nitip sesuatu kepada kita, ada seseorang yang mengamanahkan sesuatu kepada kita. Setelah itu sang pemilik benda tersebut meminta balik
apa yang dia pinjamkan, meminta balik amanah yang dia titipkan. Apa pendapatmu tentang hal tersebut? Apakah ada hak bagi orang tersebut untuk mengatakan tidak? Maka Abu Talha mengatakan nggak mungkin lah. Istilahnya itu sesuatu yang ya kalau misalkan kita dipinjami sesuatu ya kalau orang yang punya ini memintanya ya harus dikembalikan. Maka Ummu Sulaim mengatakan addamallahu ajrak fi ibnik. Jadi semoga Allah Ta'ala memberi kamu pahala yang besar atas kematian putramu. Putramu amanah yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita, pinjaman yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita telah diambil kembali. Maka marah seketika itu, Abu Talha marah luar biasa sambil mengatakan, ya Ummu Sulaim, kamu biarkan, istilahnya putraku mayyitun, putraku sudah meninggal dunia di kamar sebelah, wa inni atalat, dan kamu menawarkan dirimu untuk aku menyalurkan syahwatku kepadamu. Ini perangai macam apa wahai Ummu Sulaim? Kelakuan macam apa wahai Ummu Sulaim? Wallahi la ashkuannaka inda Rasulillah, demi Allah akan aku adukan kamu kepada Rasulullah. Istilahnya harapannya Abu Talha biar dimarahin kamu, biar giniin kamu dan lain sebagainya, biar diadilin oleh Rasul sebagai istilahnya sakit hati. Jadi Abu Talha waktu itu sakit hatinya karena kematian putranya, sakit, rasa perasaannya campur aduk, pikirannya campur aduk, mengingat kalau nginget tadi malam aku makan enak, putraku sudah nggak ada di kamar sebelah, aku tidur bersama istriku sedangkan putraku dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan lain sebagainya. Akan tetapi jawaban Rasulullah SAW di atas apa yang diperkirakan oleh Abu Talha. Rasulullah bahkan mengatakan, wallahi, wahai Abu Talha, ketahuilah barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah Ta'ala memberkahi malam kamu. Malam kamu itu adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesabaran macam apa? Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, ini sesuatu yang hampir musnah pada zaman ini, ya kan? Kesabaran macam ini, jadi kontrol emosi, kontrol kata-kata yang sampai tidak mengatakan sesuatu kepada Allah Ta'ala dan lain sebagainya, ini kan sesuatu yang luar biasa sekali kan? Ini sesuatu yang bahkan kita sulit sekali untuk mengungkapkannya. Bagaimana bisa? Situasi seperti apa yang dihadapi oleh Ummu Sulaim, perasaan macam apa yang dirasakan oleh Ummu Sulaim, pikiran macam apa yang dipikirkan oleh Ummu Sulaim sehingga bisa bertindak semacam itu, sehingga bisa mengatakan sesuatu yang semacam itu dengan tenangnya, dengan bisakinah wal waqar, jadi dalam keadaan tanpa emosi yang berlebihan dan lain sebagainya. Ini kenapa kok bisa seperti itu? Kalau kita perhatikan, kalau kita renungi, ini karena sesuatu yang bercokol di dalam hatinya, keimanan yang tulus, kecintaannya kepada Rasulullah SAW yang tulus, keridoannya kepada Allah Ta'ala yang luar biasa ridho. Jadi beliau tahu betul, jadi Ummu Sulaim tahu betul bahwasanya saya ini hidup sedang bermuamalah kepada Allah Ta'ala. Saya waktu-waktu yang saya lalui, kesempatan-kesempatan yang saya jalani, kehidupan-kehidupan yang berjalan bersama saya ini adalah waktu-waktu saya untuk bermuamalah kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memang melakukan segala sesuatu ini untuk menguji hambanya. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bisa berbuat baik? Siapa di antara kalian yang paling mau melakukan kebaikan, yang paling ingin mendapatkan kebaikan? Karena Tuhan yang kamu ajak bermuamalah ini adalah Tuhan yu'amilu bil ihsan, yang akan selalu membalas kebaikan dengan kebaikan, yang akan selalu membalas perbuatan baik dengan perbuatan baik yang jauh lebih besar lagi. Jadi balasan yang Allah Ta'ala janjikan ini pasti, sesuatu yang Allah Ta'ala berikan ini pasti, surga yang Allah Ta'ala janjikan itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar adanya, dan saya ingin memasukinya. Saya ingin mempersiapkan tempat terindah di sana. Saya ingin memantaskan diri saya untuk melangkah di dalam surga. Saya ingin berada di rumah yang hakiki. Saya ingin berada di dalam keluarga yang hakiki. Saya ingin bersama-sama dengan anak, suami saya, orang-orang tercinta saya di tempat yang lebih indah dibandingkan tempat yang sekarang ini. Itu yang dirasakan oleh Ummu Sulaim. Kita kan enggak.
Kita kan sedikit-sedikit baru dapat musibah kecil, baru mendapatkan sesuatu, cobaan ujian-ujian yang kecil, kerikil-kerikil kecil di dalam kehidupan kita. Yang kita kedepankan adalah suudon kita. Yang kita kedepankan adalah prasangka buruk kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa ya Allah, saya sudah sholat kok dikasih sakit kayak gini? Ya Allah, saya kan sudah banyak sedekah, kok dapat ini, kok dapat musibah yang seperti ini, kok sedih terus saya, kok. Itu yang ada di dalam pikiran kita. Kenapa? Karena hati kita tidak ridho kepada Tuhan kita. Saya jadi ingat ketika Rabi'atul Adawiyah mendengar ada seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi ridho anna, ya Allah ridhoilah saya, ridhoilah kami ya Allah. Ini kan doa yang juga kita sering mengatakan, ya Allah ridho, ya Allah ridho, ya Allah ridho, ya kan? Ya Allah ridhoi saya. Rabi'atul Adawiyah mengatakan, kamu wahai Sufyan Ats-Tsauri, apa kamu tidak malu minta kepada Allah Ta'ala untuk meridhoi dirimu, sedangkan kamu sendiri tidak ridho kepada Tuhanmu? Bagaimana bisa kamu mengatakan, ya Allah ridhoi saya? Ini kan berarti kita minta enaknya saja. Kita kan minta enaknya saja. Kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah ridhoi saya, kasih saya kehidupan terbaik, kasih saya harta yang terbaik, kasih saya anak-anak yang terbaik, kasih saya suami terbaik, kasih saya ridho. Kita minta Allah Ta'ala untuk ridho kepada kita, tapi kita tidak memposisikan diri untuk menjadi seorang hamba yang ridho kepada Tuhan kita. Dapat masalah kecil, bikin status di sosmed, ya Allah. Jadi keluhan, kesahan ya, berkeluh kesah, bercurhat sana, curhat sini, ngomong sana, ngomong sini, ngomong segala sesuatu, semuanya tentang dirinya. Seakan-akan seluruh keburukan itu ada pada dirinya. Seakan-akan seluruh musibah itu ada pada dirinya, menimpa dirinya dan lain sebagainya. Padahal kalau kita timbang-timbang, kalau kita lihat-lihat, kalau kita perhatikan nih orang-orang macam kita ini, kebaikan yang Allah Ta'ala berikan itu jauh lebih banyak, jauh lebih sering, jauh lebih melimpah ketimbang keburukan yang kita dapatkan. Kita sakit gigi misalkan, ini gigi seringan sehatnya apa seringan sakitnya? Ini kaki seringan sehatnya apa seringan sakitnya? Semua. Jadi Rabi'atul Adawiyah bahkan pernah mengatakan ketika beliau sakit nggak sembuh, padahal Rabi'atul Adawiyah ini seseorang yang kalau minta doa itu seringkali mustajab, hampir selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, wahai Rabi'ah, kenapa kamu tidak minta kepada Allah Ta'ala untuk menyembuhkan dirimu? Padahal kamu kalau doa pasti diijabahi sama Allah Ta'ala. Maka Rabi'atul Adawiyah mengatakan, wallahi demi Allah aku tidak akan pernah berdoa dengan cara yang semacam itu. Saya tidak akan meminta kepada Allah Ta'ala hal yang semacam itu, kecuali kalau misalkan sakit saya ini lebih panjang ketimbang sehat saya. Nah, dan selama istilahnya keadaan kebanyakan seseorang kalau kita lihat sehatnya mesti jauh lebih banyak ketimbang sakit yang dia alami. Ini Ummu Sulaim. Jadi hati yang ridho, hati yang tahu betul, yang sadar betul bahwasanya saya ini punya Tuhan yang akan selalu menggantikan kebaikan dengan kebaikan. Bahkan kebaikan yang saya berikan kepada Allah Ta'ala, kebaikan yang saya persembahkan kepada Allah Ta'ala, kebaikan yang kita harapkan untuk diterima oleh Allah Ta'ala, balasan dari Allah Ta'ala akan jauh lebih besar ketimbang apa yang kita berikan. Ketimbang apa yang kita persembahkan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini jauh lebih besar lagi. Ini iman yang semacam ini, yafuqu haddan nisa, yang melampaui keadaan yang bisa dirasakan oleh para perempuan, bahkan manusia pada umumnya, ya kan? Keridoan yang begitu luar biasa kepada Allah Ta'ala. Maka kembali ke Rabi'atul Adawiyah ini ketika setelah itu ketika mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, wahai Sufyan Ats-Tsauri, apa kamu tidak malu meminta Allah Ta'ala untuk ridho kepada kamu sedangkan kamu tidak ridho kepada Tuhanmu? Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wahai Rabi'ah, kapan seorang hamba itu dikatakan sebagai hamba yang ridho kepada Tuhannya?
Kapan seorang hamba itu dikatakan sebagai seseorang yang ridho kepada Tuhannya? Maka Rabi'atul Adawiyah mengatakan ketika perasaan yang ada di dalam hatinya, kegembiraan yang ada di dalam hatinya, ketika mendapatkan nikmat maupun musibah terasa sama. Ketika mendapatkan kenikmatan maupun musibah itu terasa sama di dalam hatinya, sama-sama dari Tuhan saya. Nikmat ini dari Tuhan saya, musibah ini pun juga dari Tuhan saya. Tapi kalau kita perhatikan, jadi Ummu Sulaim tahu persis bagaimana mengolah rasa itu. Jadi bagaimana beliau mampu melihat situasi dan mencari celah terbaik. Apa yang harus saya lakukan? Apa nih yang bikin Allah Ta'ala ridho sama saya? Apa nih yang bikin Allah Ta'ala tersenyum kepada saya? Apa nih yang membuat Allah Ta'ala ini karena hal-hal semacam itu yang akan mengundang berkah, hal-hal semacam itu yang akan mengundang keajaiban-keajaiban, hal-hal semacam itu yang akan mengundang perkara-perkara baik yang lainnya. Kalau misalkan, jadi kita belajar ini. Jadi Ummu Sulaim melakukan hal yang semacam itu. Suaminya akhirnya marah, mengadu kepada Rasulullah SAW. Bukannya Rasulullah mengatakan hal-hal yang buruk tentang Ummu Sulaim, bahkan beliau malah mendoakannya. Ya, akhirnya dapat doanya Nabi. Akhirnya dapat permintaan-permintaan dari jadi bukan Ummu Sulaim sendiri yang meminta kepada Allah Ta'ala, tapi Rasulullah SAW yang memintakan kepada Allah Ta'ala untuk memberkahi keluarga itu, untuk mengaruniakan sesuatu kepada keluarga itu, untuk memberikan keajaiban-keajaiban kepada keluarga tersebut. Dan ternyata benar saja, ketika doanya Rasulullah pasti diijabahi oleh Allah Ta'ala. Maka sejak malam jadi kejadian malam itu membuahkan putra lain di janin Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim pun hamil seorang anak laki-laki, dan termasuk sesuatu yang menjadi kebiasaan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini beliau mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, aku senang sekali bepergian bersama Nabi. Setiap kali Rasulullah pergi kemana saya harus ikut. Rasulullah pergi saya ikut pergi. Rasulullah pulang saya ikut pulang. Rasulullah masuk Madinah saya ikut masuk Madinah. Rasulullah haji, Rasulullah umrah, Rasulullah berperang sekalipun saya harus ada. Jadi beliau selalu mengusahakan untuk selalu ikut kemanapun Rasulullah SAW pergi. Nah, beliau mengatakan ini, uhibbu an adkhula ma'a Rasulillah wa an akhruja ma'a Rasulillah. Sungguhnya saya ini senang masuk bareng Nabi, keluar juga bareng sama Rasulullah SAW. Dan ketika itu ketika pulang dari satu safar, pulang dari satu peperangan, Ummu Sulaim juga ikut pada saat itu, dan beliau dalam keadaan hamil besar, hamil putra yang kejadian malam di mana putra sebelumnya meninggal dunia. Jadi beliau hamil besar 9 bulan ini. Ketika mendekati negeri Madinah, Rasulullah SAW mengajak, karena sudah malam ya, sudah masuk malam hari, maka Rasulullah mengajak semua rombongannya untuk istirahat dulu di tepian negeri Madinah. Dan ini kebiasaannya Nabi. Rasulullah nggak suka pulang safar itu terlalu malam, nggak suka. Karena kalau beliau datang malam-malam, ini istrinya mungkin sudah istirahat, sudah ini dan lain sebagainya, beliau nggak pengen ganggu. Jadi beliau memilih untuk masuk pulang ke rumah ya. Itu. Jadi Rasulullah seperti itu. Bahkan pernah sekali ketika Sayyidah Aisyah itu malam itu adalah malamnya Sayyidah Aisyah, dan Rasulullah barusan pulang dari safar di malam hari, istilahnya Rasulullah enggan untuk mengetuk pintu, padahal Sayyidah Aisyah nungguin semalaman di balik pintu. Jadi Rasulullah tidur di depan pintunya rumah Sayyidah Aisyah, sedangkan Sayyidah Aisyah nungguin Rasulullah di balik pintu rumahnya. Itu ada ya, bukan sinetron ya? Bukan sinetron, Rasulullah dan juga Sayyidah Aisyah yang suaminya enggan untuk mengetuk, takut ganggu istrinya, yang istrinya dengan kesetiaannya menunggu sang suami untuk datang ke rumahnya. Ini Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah selalu seperti itu, kebiasaannya Nabi seperti itu. Dan pada malam itu Ummu Sulaim sudah merasakan ini mahot. Jadi datang mules-mules mau lahiran itu sudah terasa sekali pada diri Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim mengangkat tangannya ke atas langit sambil mengatakan, ya Allah, ini uhibbu an akhruj ma'a Rasulillah wa an adkhul ma'a Rasulillah. Ya Allah, Engkau tahu persis bahwasanya saya ini adalah seseorang yang kalau pulang ke Madinah itu pengennya bareng-bareng sama Nabi. Kalau Rasulullah keluar dari Madinah pun juga saya pengennya bareng-bareng sama Nabi. Ini kalau anak ini lahir
lahiran sekarang, otomatis saya akan dibopong dulu ke negeri Madinah, nyari bidan, nyari ini dan lain sebagainya, keperluan orang mau melahirkan, akhirnya nggak bisa masuk bareng sama Rasulullah. Saya nggak bisa bareng-bareng masuk Madinah bersama dengan Nabi, dan saya nggak suka kalau kita pikir ini sesuatu yang sangat simpel kan. Jadi apa sih istilahnya, kenapa sih kok harus bareng? Kenapa sih kok? Jadi mungkin untuk orang lain ini perasaan yang biasa-biasa saja, tapi untuk seorang pecinta, orang kekasih dengan kekasihnya, tahu persis rasa yang dirasakan di dalam hati. Kenapa? Karena adanya rasa, karena adanya cinta. Kenapa kok kamu senang duduk sama orang itu? Karena saya duduk dengan orang yang kita cintai berbeda dengan orang yang kita benci. Kalau kita duduk sama orang yang kita benci 5 menit aja rasanya kayak 1 jam, ya kan? Kalau kita duduk sama orang yang kita cintai 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak ada rasanya. Loh, kok sudah selesai ya? Kok ini melihat aromanya saja, mencium aromanya saja sudah senang. Jadi apalagi kecintaan yang luar gitu biasa yang ada pada diri Ummu Sulaim yang membuat beliau itu berkomitmen semacam itu. Dan ini perempuan solihah, ini perempuan yang punya muamalah khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun tangannya dari doa tersebut, hilang mules-mulesnya. Akhirnya beliau ikut nginep di pinggiran negeri Madinah pada malam itu. Baru di pagi harinya ketika rombongan Rasulullah SAW pulang masuk ke negeri Madinah, beliau pun pulang ke rumahnya. Dan begitu nyampe rumah, datang lagi mules-mulesnya, datang lagi sakit perut karena mau melahirkan ini mulai terasa lagi sampai akhirnya beliau melahirkan pagi hari tersebut. Dan setelah itu suaminya Abu Talhah, begitu putranya ini lahir langsung dibungkus, belum dimandikan, belum disusui dan lain sebagainya, dibungkus, diserahkan kepada Anas bin Malik. Waktu itu ada di sampingnya, diberikan kepada Anas bin Malik. Wahai Anas bin Malik, arsil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kirimkan bayi ini kepada Rasulullah. Demi Allah, saya pingin sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam perut anak ini adalah riqu Rasulillah, adalah ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik lari-lari nih, bawa adik kecilnya, ya Anas bin Maliknya sendiri juga masih kecil. Jadi bawa adiknya yang masih baru lahiran ini berlari menuju Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu Rasulullah sedang menandai unta. Jadi beliau nata untanya dan ditandai satu persatu, dibersihkan dan lain sebagainya. Rasulullah melakukan itu sendiri. Karena termasuk kebiasaannya Nabi adalah melakukan semua yang biasa dilakukan oleh orang-orang, itu semuanya dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah dalam keadaan yang semacam itu ngelihat Anas bin Malik jalan terburu-buru sambil bawa bayi di gendongannya, maka Rasulullah mengatakan la'allahu waladu Ummu Sulaim. Ini kayaknya Ummu Sulaim sudah lahiran ini. Maka begitu didekatkan kepada Rasulullah, maka Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, ini adikku, belum ada namanya, istilahnya belum punya nama, ibuku baru saja melahirkannya, dan demi Allah belum ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, dan orang tua saya mengharapkan yang pertama kali masuk adalah riquk, ludahmu ya Rasul. Maka Rasulullah minta diambilkan ajwah, minta diberikan kurma ya. Jadi kurma Madinah diambil sama Nabi, dikunyah sama Rasulullah. Setelah itu yang sudah lembut ini dimasukkan, bahkan diputar-putarkan di mulut si bayi ini tadi. Jadi dikunyah dulu sama Nabi sampai lembut, dikeluarkan, setelah itu dimasukkan ke dalam mulut dari putra dari Abu Talha dan juga Ummu Sulaim tersebut. Setelah itu dimain-mainkan sama Nabi. Jadi jarinya Nabi ada di mulut si bayi ini tadi, sambil Rasulullah mengatakan hubbal ansarit tamar. Ini anak Madinah bener ini anak Ansor bener ini, karena orang Ansor yang paling terkenal adalah kurmanya. Mereka pecinta kurma, bahkan makanan pokok mereka adalah kurma. Ini anak Ansor beneran ini. Setelah itu Rasulullah menamakan anak tersebut dengan nama Abdullah, dan para ulama mengatakan dari putra Abdullah ini kita menemukan ada 10 anak laki-laki. Jadi Ummu Sulaim punya cucu 10 dari Abdullah bin Abu Talhah ini tadi,
yang kesemuanya adalah para penghafal Al-Quran, yang kesemuanya adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran fi masjidin Nabi, di masjidnya Rasulullah SAW. Berkah dari siapa? Berkah dari kesalihan ibunya dan juga ayahnya, berkah dari doanya Nabi, berkah dari kesabarannya, berkah dari angan-angan yang begitu tinggi kepada Allah Ta'ala, husnudon yang begitu tinggi kepada Allah Ta'ala. Ini keburukan yang saya dapatkan mesti dibalas dengan istilahnya keburukan. Kalau misalkan saya menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada saya, Allah Ta'ala pasti akan menggantikannya dengan sesuatu yang luar biasa indah, yang luar biasa banyak. Doa dari setiap putra-putranya, bacaan Al-Quran dari semua putra-putranya, sholat, keimanan, keindahan akhlak. Jadi cita-cita yang dicita-citakan oleh Ummu Sulaim itu kesampaian. Beliau kepingin beliau dan juga semua keluarganya menjadi ahlillah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, mencintai Rasulullah SAW dengan ketulusan yang semacam itu. Ini Ummu Sulaim. Jadi beliau bersama suaminya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang semacam itu, yang semuanya merujuk kepada kecintaan mereka yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Pernah juga ketika Ummu Sulaim ini, ketika Abu Talha pernah mengatakan kepada Ummu Sulaim, wahai istriku ini, Anas bin Malik ini kan sudah tambah besar, dan termasuk ciri fisik dari Anas bin Malik ini kan seperti yang kita ceritakan, punya du'abatain, punya jambul dua di kepalanya ini, tambah gede masa tetap jambulan semacam itu. Ayo kita ganti style rambutnya. kita potong aja ini du'abahnya, ini jambulnya dia kita potong aja biar ya kan anaknya sudah tambah gede. Kata Ummu Sulaim, enggak usah, jangan. Saya ngelihat kalau Rasulullah itu ngelihat Anas bin Malik. Jadi cirinya Anas bin Malik itu kelihatan dari anak-anak yang lain. Jambulnya itu ya. Jadi Rasulullah itu kan perhatian sekali sama anak kecil, senang sama anak kecil dan perhatian sekali sama anak kecil. Bahkan pernah diceritakan ketika Rasulullah pergi ke Kuba. Daerah Kuba itu kan daerah keluar dari negeri Madinah kan. Kalau yang pernah umrah ataupun haji kan tahu, berkunjung ke Masjid Kuba ini kan agak jauh dari Madinahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berkunjung ke Kuba, di situ ada anak kecil namanya Tolha. Jadi anak kecil ini ketika Rasulullah itu jalan, dia itu napakin kakinya Nabi. Jadi Rasulullah gimana ya? Jadi telapak kakinya Nabi ini diikuti sama Talha ini. Jejaknya. Jadi Rasulullah jalan kanan, dia ikut kanan. Nanti bekas kakinya Nabi ini diinjek juga sama Talha. Terus seperti itu. Akhirnya Rasulullah noleh sambil mengatakan, "Atuhibbini?" Anak kecil, kamu senang sama saya? Kamu cinta sama saya? Wallahi na'am ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasul, saya cinta banget sama engkau. Kamu cinta sama saya? Iya ya Rasul. Kamu taat sama saya? Iya ya Rasul. Sekarang bunuh abahmu. Sekarang juga bunuh ayahmu. Maka langsung anak itu berdiri mau pergi ke orang tuanya untuk bunuh ayahnya, maka dipanggil sama Rasulullah, sini. Ini sesungguhnya aku tidak diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk biqati'atir rahim. Saya tidak diutus oleh Allah Ta'ala untuk memutuskan silaturahmi, untuk berbuat buruk kepada orang dan lain sebagainya. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Seperti yang semacam itu bukanlah ajaranku. Ini ajarannya Nabi. Jadi anak muda itu kan kalau sudah cinta dengan sesuatu kan all in istilahnya. Jadi kalau apapun dilakukan. Betul sekali. Nah ini yang terjadi. Tapi Rasulullah mengontrol itu semuanya. Anak kecil-kecil itu seperti itu Rasulullah muamalah sama mereka. Jadi bahkan ketika Talha ini sakit yang sampai akhirnya meninggal dunia, Rasulullah ngunjungin Talha, mengatakan kepada orang tuanya, kabarkan aku kalau terjadi sesuatu kepada Talha dan lain sebagainya. Ini perhatiannya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu pasti membalas cinta seseorang. Kalau misalkan kita punya rasa cinta kepada Nabi, maka nggak mungkin rasa cinta itu diabaikan oleh Nabi.
Tidak bertepuk sebelah tangan ya. Betul. Dan Jadi tidak Rasulullah mengecewakan. betul. Jadi Rasulullah itu seperti itu. Jadi siapapun, mau itu anak kecil, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, mau itu nenek-nenek, mau itu petinggi, mau itu orang nggak punya dan lain sebagainya, semuanya dapat perhatiannya Nabi, semuanya dapat cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah perhatian sekali. Nah termasuk itu tadi. Jadi Ummu Sulaim ini mempertahankan jambulnya karena Rasulullah itu perhatian sama semua anak kecil. Biarkan Anas bin Malik itu punya ciri khusus, dan kalau aku lihat Rasulullah setiap kali Anas bin Malik ini datang, istilahnya nyambut Nabi atau mendekat kepada Nabi, yang dimain-mainkan sama Nabi ini jambulnya ini diusap-usap sambil dielus-elus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai gede Anas bin Malik itu punya jambul karena melihat. Jadi motivasinya bukan apa-apa, tapi motivasinya Ummu Sulaim ini karena ini jambul yang disukai oleh Rasul. Jadi semuanya untuk Nabi. Kehidupannya untuk Nabi, pikirannya untuk Nabi, tenaganya untuk Nabi, hartanya untuk Nabi, semuanya beliau korbankan karena menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat kecintaan kepada seseorang itu memang harusnya ditunjukkan. Kita cinta kepada seseorang yang halal ya tentunya ya, yang halal, yang baik, yang benar, yang diajarkan oleh syariat, apalagi untuk Allah dan juga Rasulnya, harus dengan pengorbanan. Gak bisa kita cuman ya Allah cintai saya, ya Rasulullah cintai saya, tapi kita gak melakukan apa-apa, tapi kita tidak berkorban apa-apa, tapi kita tidak melakukan sesuatu yang bikin Nabi Muhammad ini senang dengan kita, yang bikin Allah Ta'ala ini bangga kepada kita, jadi lakukan sesuatu, apapun yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya pikiran, pakai pikiran kita untuk agama kita. Kalau kita punya harta, pakai harta kita untuk agama. Kalau kita punya anak-anak, didik anak-anak kita untuk menjadi seseorang yang bisa menopang dakwahnya agama Islam. Lakukan semua apapun yang bisa kita mampu, karena kalau tidak, itu tidak sama sekali tidak menunjukkan kalau cinta kita ini serius. Jadi kalau kata-kata, sekedar kata-kata, saya cinta sama kamu, saya cinta kepadamu ya Allah, saya cinta kepadamu ya Rasul, ini sesuatu yang gampang. Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang anak kecil, kaifa asbahta, maka anak itu mengatakan asbahtu mu'minan billahi wa birrasulih. Ya Rasul, gimana kabar kamu pagi ini? Maka anak itu mengatakan, ya Rasul, saya ini pagi ini dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan likulli kalamin bayyinah, setiap kata-kata itu butuh pembuktian. Kalau ngomong doang mah gampang, ya kan? Bahasanya orang sekarang, kalau ngomong doang mah gampang. Yang sulit itu adalah actionnya. Yang sulit itu adalah bukti dari kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ummu Sulaim, semuanya untuk Nabi. Jadi bahkan sekedar untuk motong rambutnya si Anas bin Malik saja beliau segan karena tahu ini adalah sesuatu yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketulusan keluarga tersebut yang membuatnya, pokoknya saya serahkan dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyari berkahnya, nyari dari apa yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi tujuannya untuk biar anak ini dapat berkahnya, biar anak ini dapat sesuatu dari Nabi dan lain sebagainya. Karena Ummu Sulaim kan juga tahu persis ini anak nggak mungkin, istilahnya mungkin bisa ketemu lama dengan Nabi, mungkin juga tidak. Dan ternyata kan enggak. Jadi Abdullah itu kan juga tidak terlalu lama mendapati masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah wafat dan beliau hidup di masa para tabi'in, berhidup bersama orang-orang yang berada di zaman setelahnya Rasulullah SAW. Tapi tetap bahkan termasuk salah satu ulama yang paling diperhitungkan, Abdullah bin Abi Talha. Ya, Abdullah bin Abi Talha ini keluarganya menjadi keluarga para ulama yang disegani pada masa tersebut. Setelah itu termasuk juga kisah yang cukup terkenal tentang Ummu Sulaim adalah ketika Rasulullah nyaman sekali memang dengan keluarga ini. Rasulullah sering berkunjung, bahkan sering kali tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim. Kalau tidak dekat sekali kan nggak mungkin. Rasulullah tiduran di rumahnya Ummu Sulaim di waktu yang terik, di waktu panas yang lumayan terik. Tahu-tahu ketika Rasulullah tidur, Ummu Sulaim datang sambil bawa zujajah, sambil bawa botol, diambil sama sendok ya. Setelah itu keringat Nabi yang
tercecer di tikar yang ada yang nempel-nempel di tikar itu diambilin sama beliau, dimasukkan ke botol, diambilin dimasukin ke botol, diambilin ke sampai akhirnya Rasulullah bangun nanya sama Ummu Sulaim, matas na'ina ya Ummu Sulaim, kamu lagi ngapain Ummu Sulaim, ngapain keringat dikumpulin seperti itu ngapain? Maka Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, ini nanti keringatnya jenengan ini nanti saya campurkan dengan parfum-parfum saya yang lainnya, fayafuqa tiban nisa, biar nanti jadi parfum yang paling harum, biar nanti bahkan nu'attir bihi araisana, nanti saya pakai buat kalau saya punya mantu entah itu nanti kasih parfum-parfum ini selain untuk nyari berkah juga untuk karena baunya yang luar biasa wangi. Maka Rasulullah mengatakan, asabti, kamu dapat apa yang kamu harapkan, kamu dapat apa yang kamu harapkan tersebut. Bahkan para ulama yang merawikan turun temurun tentang hadis ini, tentang Ummu Sulaim ceritakan kepada Anas bin Malik minta kepada ibunya untuk dikasih juga ini ekstrak dari keringatnya Rasulullah SAW. Setelah itu diriwayatkan lagi oleh Ibnu Sirin juga meminta kepada Anas bin Malik untuk dikasih dari keringatnya Rasulullah tersebut. Setelah itu perawi selanjutnya juga meminta, bahkan Ibnu Sirin mengatakan salah satu wasiatnya beliau adalah ketika meninggal dunia minta agar kain kafannya itu diusapi, dikasih minyak wangi yang sudah dicampur dengan keringatnya Rasulullah SAW. Semuanya dengan harapan-harapan, semuanya dengan mengharapkan agar mendapatkan syafaatnya Nabi, mendapatkan sesuatu dari Nabi. Karena kalau misalkan kita menghadapi alam akhirat itu sendiri dengan modal kita, dengan sholat kita, dengan pikiran kita, dengan dakwah kita, dengan ilmu kita, dengan sesuatu yang bersumber dari kita, layak apa enggak kira-kira? Mumpuni apa enggak? Kalau untuk menyelamatkan akhirat kita jauh sekali. Tapi kalau misalkan yang kita jadikan tumpuan ini adalah Rasulullah, saya punya ini kering, dan ini hadis yang masyhur, istilahnya para ulama semuanya melihat nih sahabat-sahabatnya Nabi, Sayyidina Utsman bin Affan saja minta kepada salah satu pembantunya, nanti kalau saya meninggal dunia tolong masukkan rambut yang ada di kantong ini di mulut saya. Pembantunya nanya, wahai Sayyidina Utsman, ini apa ini rambutnya siapa kok minta ditaruh di bawah mulut ketika jenengan nanti meninggal dunia? Ini adalah rambutnya Rasulullah SAW. Harapannya apa? Harapannya agar nanti kalau misalkan yang jawab pertanyaan mungkar nakir ini saya, entah bisa jawab atau tidak. Tapi kalau mungkar nakir melihat ada rambutnya Rasulullah SAW di mulut saya, mereka pun pasti juga bakalan enggan untuk nanyain saya macam-macam, untuk nanyain saya dengan sulit-sulit dan lain sebagainya. Itu mereka ini sekelas Utsman bin Affan yang sedekahnya luar biasa ya kan, yang sedekahnya luar biasa, yang sampai sekarang bahkan rekening pertama yang ada di Madinah itu rekeningnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi orang-orang hebat saja melakukan hal yang semacam itu. Orang-orang hebat saja yang mereka cari adalah syafaatnya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ma arjal ayah fil Quran, apa ayat yang paling bisa membawa ketenangan di dalam Al-Quran? Kalau mayoritas para sahabatnya Rasulullah SAW, mereka mengatakan arjal ayah fil Quran, ayat yang paling bisa menjadi tumpuan bagi kita, yang paling membawa pengharapan bagi kita adalah ayat yang ketika Allah Ta'ala mengatakan qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang telah melampaui batas, tak kasih umur dihabiskan untuk maksiat, tak kasih harta dipakai foya-foya, tak kasih pikir akal sehat dipakai mikirkan perkara-perkara yang tidak baik, tak kasih mata, hidung, tangan, kaki, mulut dan lain sebagainya, tapi semuanya dijadikan sesuatu yang tidak aku ridhoi, dipakai untuk sesuatu yang aku murkai, dipakai untuk sesuatu yang dengan sebab perkara yang mereka lakukan itu menghalalkan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Katakan kepada orang-orang yang melampaui batas semacam ini, kan
kata-kata yang seakan-akan menunjukkan kalau Allah Ta'ala ini gregetan sama manusia. Sudah tak kasih ini, tak kasih ini, tak kasih ini, tapi ternyata yang dilakukan semacam itu. Tapi katakan kepada mereka, wahai Muhammad, la taqnatu mir rahmatillah. Sebanyak apapun dosa kalian, semelampaui batas apapun kalian, sebanyak apapun kesalahan yang pernah kalian lakukan, jangan pernah putus asa untuk mencari rahmatnya Allah. La taqnatum, ini para sahabatnya Nabi, para ulama mengatakan ini ayat yang paling bikin kita itu penuh pengharapan. Ya Allah, dosa saya sudah sebanyak ini, bisa nggak kira-kira saya selamat? Bisa nggak kira-kira pantas nggak saya masuk ke surga? Pantas nggak saya deket sama orang-orang soleh? Pantas. Rasa-rasa semacam itu kan sangat menyiksa sekali kan. Tapi Allah Ta'ala kata-katanya sangat menenangkan sekali. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah bosan untuk bertaubat. Jangan pernah merasa kalau kamu itu kotor, terlalu kotor, tidak pantas dan lain sebagainya. Jangan pernah. Walaupun ketika kamu melakukan kesalahan, kamu bertaubat, salah lagi, taubat lagi, salah lagi, taubat lagi, salah lagi. Manusia ini kan semacam itu. Bahkan seakan-akan kayaknya kita ini sama kesalahan itu sudah jadi satu kesatuan. Ya kan? Salah lagi, hari ini salah, taubat, besok salah lagi, taubat lagi, tapi jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu. Ini para ulama mengatakan, tapi Sayyidina Ali berbeda. Sayyidina Ali mengatakan ma'arjal ayah fil Quran. Apa ayat yang paling bikin pengharapan terbesar yang ada di dalam Al-Quran? Maka beliau mengatakan ayat yang dikatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wahai Muhammad, aku akan memberikan kepada kamu sesuatu sampai kamu puas. Sampai kamu puas, wahai Muhammad. Sampai kamu puas, kamu bakalan tak kasih sesuatu sampai kamu puas. Bayangkan, mau dikasih sesuatu sampai puas. Kita misalkan, suami kita mengatakan, silahkan masuk ke mall, belanja apa saja sampai kamu puas. Ini gembiranya kita kayak apa? Ya kan? Senengnya kita kayak apa? Ini yang mengatakan sampai kamu puas, zat yang maha kaya, zat yang mampu melakukan segala sesuatu, zat sang pemilik segala sesuatu. Kira-kira kalau kita di posisinya Nabi Muhammad ini minta apa? Minta emas 10 gunung, ya Allah. Minta ini. Maka Sayyidina Ali mengatakan, dan kamu tahu apa? Cuman satu hal yang membuat Nabi Muhammad puas, itu cuman satu. Apa itu? Memastikan tidak ada satupun dari umatnya yang masuk ke dalam neraka. Allah. Ini Nabi Muhammad. Jadi kepuasannya Nabi bukan di dalam harta, kepuasannya Nabi bukan di anak-anaknya, kepuasannya Nabi bukan tentang keluarganya, bahkan kepuasan Nabi bukan tentang dirinya sendiri, tapi tentang umatnya, memastikan umatnya semuanya selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini katanya Sayyidina Ali, hadza arjal ayah fil Quran. Ini ayat yang paling membawa pengharapan terbesar bagi kita semuanya. Walau bagaimanapun saya, selama saya jadi umatnya Nabi Muhammad, saya bakalan selamat. Insya Allah ada harapan untuk masuk surga. Amin, gitu ya. amin. Ya karena itu jangan berharap aja, tapi benar-benar ya kalau ngomong cinta hanya di bibir saja mah buaya itu jadinya. Jadi seperti itu Ummu Sulaim. Jadi semua yang beliau lakukan mempertahankan ini jambulnya Anas bin Malik, setelah itu beliau ngumpulin keringat-keringatnya Nabi. Belum lagi yang setiap kali Rasulullah kan sering berkunjung ke situ, sering berkunjung ke rumahnya Ummu Sulaim. Beliau melihat ketika Rasulullah minum dari girbah, ngelihat Rasulullah itu minum dari satu botol bukan botol ya, kalau zaman dulu kayak tempat air yang terbuat dari kulitnya hewan biar tetap dingin, biasa seperti itu. Jadi namanya girbah. Ini ketika Rasulullah minum dari mulut girbah itu dipotong mulut girbahnya. Katanya Rasulullah, kenapa? Kok dirusak? Kan dipotong berarti kan dirusak. Kenapa wahai Ummu Sulaim kok kamu potong ini? Atabarak bihi ya Rasul. Ini nanti bekas minumnya jenengan ini tak pakai untuk nyari berkah. Kalau ada anak saya yang sakit tak celupin aja ini, tak kasih minum. Semoga biar cepat sembuh. Nah, kalau lagi jadi yang dipakai sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu hadza fiqhus sahabi. Ini pemahamannya sahabat. Ini sesuatu yang menjadi mereka yakini.
Dan yang mereka yakini ini diikrar sama Rasulullah. Rasulullah mengiyakan hal tersebut. Rasulullah menyetujui hal tersebut, bahkan mengatakan asabti, kamu akan mendapatkan. Jadi kamu akan mendapatkan, kamu mengharapkan di sini ada keberkahan, kamu dapat keberkahan itu. Kamu mengharap di sini ada obat, kamu dapat obat itu. Kamu menganggap ini menjadi wasilah kamu mendapatkan kebaikan dan lain sebagainya, kamu dapat itu semua. Jadi masyhadnya yang luar biasa besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalin. Maka kita juga perlu ini nyari jalinan yang semacam itu kepada Nabi, nyari sesuatu yang bersumber dari Nabi. Orang ke Mekah, orang ke Madinah, orang mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, tapi kalau hatinya tidak ada kaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka istilahnya bukannya percuma, akan tetapi apa ya? Jadi nggak akan ada itu getaran-getaran kepada yang untuk selalu dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pelajari dari Ummu Sulaim. Kalau kita zaman sekarang bisa nyarinya lewat siapa? Kita nyari berkah-berkah yang semacam itu lewat siapa? Orang-orang yang lisannya menjadi penyambung lisannya Nabi. Orang-orang yang yang kita kenal dengan kesalehannya, kebaikannya, yang nirukan apa yang dilakukan oleh Nabi, yang beramal dengan amalnya Nabi, jadi para peniru-peniru Nabi, mereka adalah sumber keberkahan. Mereka orang-orang yang harusnya kita minta doa kepada mereka. Mereka orang-orang yang masih akan terus dipertahankan oleh Allah Ta'ala agar keberkahan ini tidak akan pernah terputus. Semoga kita didekatkan oleh orang-orang semacam Amin. Itu. Semoga kita pantas untuk duduk bersama mereka, ngobrol dengan mereka, melihat secara langsung seperti apa akhlaknya Nabi, seperti apa akhlak yang menjadi cabang dari akhlak-akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bisa kita temui pada orang-orang soleh pada zaman sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab.